Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri bab 1256. Sebenarnya, bahkan tanpa perlu Yun Xuan mengingatkan, Luo Xiu sudah sejak awal berniat mengaktifkan semua formasi yang telah ia pasang. Ia sangat sadar, hanya mengandalkan dua orang dengan kekuatan setara tingkat akhir alam Supreme mereka tak akan mungkin mampu menandingi seorang Supreme di tingkat puncak. Boom, 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 boom. Puluhan formasi tingkat tinggi kelas Supreme meledak serentak, memancarkan kekuatan destruktif yang luar biasa. Dalam sekejap, Patriark Sentian yang tidak menduga sama sekali langsung tersapu dalam gelombang energi maha dahsyat. Brengsek, kalian sudah merencanakannya sejak awal. Raung Patriark Sentian, suaranya penuh kemarahan dan keterkejutan. Karena semua formasi itu disusun oleh Luo Xiu, baik dirinya maupun Yun Xuan sama sekali tidak terpengaruh oleh kekuatan dari formasi-formasi tersebut. Keduanya menyerang berulang-ulang, namun serangan mereka hanya memberikan luka kecil pada Patriark Sentian. Tanpa tekanan dari formasi, serangan mereka bahkan tak akan mampu menembus pertahanan musuh. Namun semakin kuat lawan, semakin bergelora pula semangat tempur Luo Xiu. Ia mendorong kekuatan abadi dalam dirinya hingga batas tertinggi, dan cakram abadi mulai bergetar hebat, menyebarkan riak-riak ruang ke sekelilingnya. Penghancuran ruang. Setelah menyatu dengan lapisan pertama cakram abadi, Luo Xiu menguasai dao ruang sepenuhnya. Bersama dengan pemahamannya yang tinggi akan ruang dan dukungan kekuatan abadi, ruang di sekitar Patriark Sentian mulai hancur dan terhapus dari eksistensi. Merasa terancam, Patriark Sentian segera mengeluarkan sebuah tungku kecil yang memancarkan aura kuat untuk melindungi dirinya. Itu adalah senjata tingkat atas Supreme. Di tengah guncangan penghancuran ruang, perisai dari tungku tersebut tetap kokoh, meski terus berguncang hebat. Matilah kau. Begitu perlindungan diaktifkan, Patriark Sentian mengabaikan semua serangan formasi dan langsung mengayunkan tombak ilahinya ke arah Luo Xiu, menciptakan retakan di ruang. Menara Huang. Sebuah menara emas kecil melesat dari dahi Luo Xiu, berubah menjadi sinar emas terang yang menabrak Patriark Sentian. Puff! Saat menara bertabrakan dengan tungku di atas kepala Patriark Sentian, tombak juga menembus tubuh Luo Xiu dan menciptakan semburan darah. Namun Luo Xiu tidak memedulikan lukanya. Dengan tubuh sekuat senjata Supreme, ia mampu menahan serangan langsung dari Supreme tingkat puncak. Patriark Sentian tertegun, tak menyangka serangan mautnya tidak membunuh Luo Xiu. Pada saat yang sama, menara emas menghantam perisainya. Krek, suara retakan terdengar. Mata Patriark Sentian melebar, dan ia langsung memuntahkan darah saat pertahanannya dihancurkan dan tubuhnya terlempar. Ia memang bukan ahli tubuh fisik, tapi kekuatan kultivasinya yang luar biasa memungkinkannya bertahan. Sayangnya, Luo Xiu belum bisa sepenuhnya mengeluarkan kekuatan sejati menara itu. Jika bisa, bahkan seorang penguasa dao abadi pun akan musnah bila terkena serangan langsung. Menara Huang, kau, Luo Xiu. Akhirnya Patriark Sentian mengenali lawannya. Karena efek teknik dewa perubahan, aura dan penampilan Luo Xiu benar-benar berbeda, sehingga ia tidak bisa dikenali sebelumnya. Tapi kehadiran menara itu mengungkap semuanya. Benar, aku Luo Xiu. Kau tidak menyangkakan, pengkhianat. Jawab Luo Xiu dengan senyum sinis. Meski terlihat seimbang, kenyataannya Patriark Sentian menderita luka yang lebih berat. Luo Xiu dengan cepat memulihkan diri menggunakan dao kehidupan hasil evolusi dari teknik dewa perubahan, sementara Patriark Sentian hanya memiliki satu jenis dao. Diam kau, apa hakmu menyebutku pengkhianat? Kalau bukan karena kau merebut menara Huang, sekteku tak akan binasa. Aku tak akan perlu tunduk pada siapapun. Wajah Patriark Sentian berubah garang, matanya dipenuhi kebencian. Kau tidak tahu malu, menara Huang tak pernah mengakuimu sebagai pemilik, dan kau mencoba membunuhku demi menguasainya. Sekarang setelah aku membalasmu, malah kau yang menyebutku penindas. Balas Luo Xiu dengan tawa mengejek. Aku tidak mau debat mulut dengan orang sekarat sepertimu. Aura membunuh di sekitar Patriark Sentian hampir berubah menjadi nyata. Meski terluka, semangat membunuhnya malah makin membara. Luo Xiu tahu, pria ini akan mengerahkan serangan puncaknya dan satu serangan dari seorang Supreme terkuat tingkat puncak bisa mengubah segalanya. Namun, Luo Xiu juga sangat menyadari bahwa selama ia mampu menahan satu serangan itu, maka kemungkinan dirinya dan Dewi Yun Xuan benar-benar bisa menghabisi lawan mereka di tempat ini. Seiring getaran ruang yang samar, sosok Dewi Yun Xuan pun muncul di sisi Luo Xiu. Serahkan padaku, ucapnya tenang, dan Luo Xiu mengangguk, sebab setelah mengetahui latar belakang Dewi Yun Xuan sebagai putri dari Raja Abadi, ia tentu percaya bahwa wanita itu memang memiliki kemampuan yang cukup, meskipun Luo Xiu juga yakin bisa menahan serangan dengan memanfaatkan menara Huang.
tetapi penggunaannya tadi telah menguras cukup banyak kekuatannya, sehingga ia memilih untuk menghemat tenaga guna menghadapi kemungkinan tak terduga selanjutnya. Maka dengan pemikiran itu, Luo Xiu mundur satu langkah, menyerahkan medan utama pertempuran kepada Dewi Yunxuan, namun tentu ia tidak akan tinggal diam begitu saja, karena ia sudah mempersiapkan begitu banyak hal selama 12 hari ini dan apa yang ia tunjukkan sejauh ini hanyalah sebagian kecil dari kemampuannya. Meledaklah, teriak Luo Xiu sambil mengubah mudra di tangannya secara drastis, dan seketika, beberapa formasi tingkat tinggi yang telah ia siapkan meledak serentak, kekuatan luar biasa pun membuncah, kekuatan ledakan dari formasi-formasi ini bahkan melebihi satu tingkat dari kekuatan aslinya. Artinya, hanya dalam sekejap, beberapa formasi tingkat tinggi itu meledak secara bersamaan dan langsung melepaskan serangan yang sebanding dengan kekuatan dari para ahli setara suprim tingkat puncak. Tak hanya itu, Luo Xiu terus mengubah mudranya dengan cepat, tak memberi celah bagi Patriark Sentian untuk mengumpulkan daya spiritual untuk melancarkan jurus-jurus pamungkasnya. Gelombang kekuatan dari formasi-formasi yang meledak menjelma cahaya yang tak terhitung jumlahnya, menyapu langit dengan cahaya cemerlang yang menyilaukan. Bajingan kecil, kau pikir dengan cara seperti ini bisa mengalahkan aku? Terlalu naif, pekik Patriark Sentian dengan kemarahan yang memuncak. Kekuatan dari puluhan formasi tingkat tinggi sebelumnya saja sudah cukup membuatnya kerepotan, apalagi sekarang semuanya meledak bersamaan. Bahkan dirinya, seorang suprim tingkat puncak, harus memusatkan tenaga untuk bertahan dan tidak punya waktu untuk menyusun jurus pamungkasnya. Semua orang tahu, makin kuat sebuah jurus, makin tinggi pula syarat kekuatan yang dibutuhkan untuk melancarkannya. Bahkan Luo Xiu sendiri, untuk menggunakan teknik pamungkasnya, semua menjadi satu, perlu waktu untuk mengumpulkan kekuatan di dalam tubuhnya. Memang, meledakkan formasi bisa meningkatkan kekuatan serangan, tetapi setelah semua formasi diledakkan, itu berarti Luo Xiu kehilangan satu-satunya alat pengendali untuk membatasi lawannya. Patriark Sentian pun menyadari hal ini, jadi ia tidak terburu-buru menyerang balik, melainkan fokus pada pertahanan. Asalkan ia berhasil melewati serangan besar ini, maka dengan kekuatan yang ia miliki, dua lawannya itu yang berani menjebaknya pasti akan dihancurkan dengan mudah. Namun Luo Xiu tidak pernah menganggap bahwa meledakkan formasi bisa membunuh suprim tingkat puncak. Sekelas Patriark Sentian, tujuan utamanya hanyalah mengelabui lawan agar lebih fokus pada pertahanan. Sekarang, dalam sekejap, Luo Xiu dan Dewi Yunxuan saling bertukar pandang, dan mereka langsung bergerak sesuai rencana. Dewi Yunxuan mengangkat tangan mungilnya, dan dalam sekejap, muncullah selembar jimat berwarna emas di genggamannya. Di permukaan jimat itu mengalir aura agung nan suci, bahkan Luo Xiu bisa melihat dengan jelas simbol Dao Agung yang terbentuk dari cahaya keabadian. Ini adalah Fu, yang lahir dari pengendapan Dao itu sendiri, bukan sembarang jimat formasi, melainkan sebuah manifestasi dari kekuatan tingkat Dao. Seperti yang diketahui, seorang kultivator melalui tahap-tahap pemahaman Dao mulai dari jejak hukum, ke resonansi aturan, dan pada akhirnya mencapai kekuatan Dao murni. Dan ketika tingkat Dao ini mencapai puncak dan berubah ke tingkat keabadian, maka manifestasi Dao-nya akan berubah menjadi simbol yang disebut Fu keabadian, atau Xianfu. Seperti pengalaman Luo Xiu saat menjelajah ke Istana Suci Abadi di dimensi kekosongan Wuji dulu, ia melihat Dao yang mewujud dalam bentuk simbol seperti ini. Luo Xiu sendiri telah berhasil memadatkan kekuatan abadi, tetapi tingkat Dao-nya masih belum mencapai tahap mampu membentuk simbol keabadian itu, sehingga dirinya masih berada pada tingkat Dewa Iblis, bukan Dewa Abadi sejati. Dewi Yunxuan memiliki keyakinan besar bahwa mereka bisa membunuh Patriark Sentian, sebagian besar karena jimat emas di tangannya ini. Karena inilah sebuah jimat keabadian sejati, yang bila diaktifkan bisa langsung membekukan tubuh lawan, menyegel kekuatan mereka, membuat mereka tak bisa bergerak, tak bisa mengeluarkan jurus, bahkan tak bisa menggunakan senjata atau artefak apapun. Meski Luo Xiu bisa melihat bahwa pada permukaan jimat itu terdapat beberapa retakan kecil yang menandakan daya gunanya telah jauh menurun, tetapi untuk mengurung seseorang sekelas suprim tingkat puncak saja, jimat ini masih cukup kuat. Menurut rencana yang mereka susun bersama, begitu jimat itu diaktifkan dan Patriark Sentian dibekukan, Luo Xiu akan langsung menyerang dengan kekuatan penuhnya untuk menghabisinya. Masalahnya adalah, proses mengaktifkan jimat keabadian ini butuh waktu, dan Patriark Sentian pasti tidak akan tinggal diam menyaksikannya, bahkan andai jimat berhasil diaktifkan, ia juga pasti akan segera menghindar. Karena itulah, mereka membutuhkan tipu daya untuk mengalihkan perhatian, dan saat ini, fokus Patriark Sentian sepenuhnya tercurah pada ledakan berantai dari formasi-formasi yang diledakkan Luo Xiu, sehingga ia tidak menyadari bahwa Dewi Yunxuan tengah menyiapkan sebuah ancaman yang bisa mengakhiri nyawanya. Kalau saja dia tahu, tentu dia akan segera mencari cara untuk menghindarinya, tapi di dunia ini, tidak ada hal yang paling mustahil selain kata "kalau". Bersambung.